Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-72. Tung Hai Sian bin Motu merasa berbahagia dan bangga bukan kepalang. Hal ini tidaklah mengherankan. Dia adalah seorang Jepang, sungguh pun keturunan samurai sekalipun, namun tetap merupakan seorang asing, orang Jepang yang selalu dianggap rendah oleh bangsa Han, dianggap sebagai pelarian, sebagai bangsa biadab dan digolongkan sebagai bangsa bajak dan perampok. Dan betapapun juga, tak dapat diingkari bahwa dia adalah seorang datuk golongan hitam, seorang tokoh besar dalam dunia penjahat yang biasanya dipandang rendah dan dimusuhi oleh para pendekar. Dan sekarang, dia hendak berbesan dengan ketua Qin Ling Pai, sebuah partai persilatan besar yang sangat disegani. Putri tunggalnya ternyata berjodoh dengan putra tunggal ketua Qin Ling Pai. Tentu saja hal ini merupakan penghormatan besar sekali baginya dan akan mengangkat namanya ke tempat tinggi dalam pandangan dunia Kang Ou dan para pendekar. Karena itu, biarpun pesta yang diadakan itu hanya untuk merayakan pertunangan, bukan pernikahan, namun dia mengerahkan harta bendanya untuk membuat pesta yang besar dan meriah sekali, dan mengirim undangan ke segenap pelosok. Semua tokoh besar dari semua kalangan, baik itu merupakan kaum Liok Lim, Kang Ou ataupun kaum pendekar, semuanya dikirimi undangan. Maka, pada hari yang telah ditentukan, tempat tinggal keluarga Tung Hai Sian bin Motu atau nama aslinya Minamoto itu dibanjiri oleh tamu dari berbagai golongan. Bukan hanya gedung yang memiliki ruangan depan sangat luas itu yang penuh, bahkan di pekarangan depan yang lebih luas lagi yang kini dibangun atap darurat, juga penuh dengan para tamu. Minuman berlimpahan berikut kue-kue ringan disuguhkan sebelum hidangan dikeluarkan, dan tempat itu amat berisik dengan suara para tamu yang bercakap-cakap sendiri antara teman semeja. Suara berisik para tamu ini bahkan mengatasi suara musik yang sejak tadi pagi telah dibunyikan oleh rombongan musik. Semua wajah kelihatan gembira seperti biasanya, tampak di dalam pesta perayaan seperti itu, di mana para tamu bergembira karena minuman yang memasuki perut dan mendapat kesempatan berjumpa dengan teman-teman dan kenalan-kenalan yang duduk satu meja. Kelompok memilih kelompok, dan setiap pendatang baru mengangkat muka melihat-lihat untuk mencari kelompoknya sendiri-sendiri atau mencari orang-orang yang mereka kenal baik. Dengan wajah penuh senyum, mata bersinar-sinar dan muka yang berseri-seri, Bin Motu sendiri sudah keluar ke tempat kehormatan di atas panggung, sambil mengiringkan tamu kehormatan, yaitu keluarga Chia. Dan untuk keperluan ini Bin Motu tidak ingin melupakan asal-usulnya, maka dia mengenakan pakaian tradisional Jepang, dengan jubah lebar dan sandal jepit berhak tinggi dan tebal. Kepalanya yang agak botak itu licin, rambutnya digelung ke atas dan dihias dengan tusuk konde emas permata. Pedang samurainya tergantung di pinggang, dengan sarung pedang berukir dan berwarna-warni seperti juga pakaiannya. Dia nampak gagah sekali dan ketika berjalan, tubuhnya yang pendek tegap itu berlenggang seperti langkah seekor harimau. Istrinya yang pertama berjalan bersama dengan istri kedua, yaitu wanita Korea yang menjadi ibu kandung Bin Biao. Hanya istri pertama dan istri kedua inilah yang hadir secara resmi, sedangkan belasan istrinya yang lain sibuk di dapur, tapi akhirnya mereka juga muncul di pinggiran. Bagaimanapun juga, Bin Motu merasa amat sungkan untuk menonjolkan belasan orang selirnya itu. Istrinya yang tertua sudah berusia hampir 60 tahun, juga seorang wanita Jepang yang pendek. Akan tetapi istrinya yang kedua, ibu kandung Bin Biao, adalah seorang wanita berusia kurang lebih 40 tahun, bertubuh tinggi semampai dan masih nampak cantik dengan pakaian Korea yang khas.
Bin Biao sendiri berjalan bersama ibunya. Dara ini nampak cantik jelita dan manis sekali, juga gagah. Karena perayaan pertunangan itu tidak diadakan upacara resmi, maka ia pun berpakaian sebagai seorang pendekar wanita bangsa Han, walaupun rambutnya sama dengan gelung rambut ibunya, yaitu gelung rambut seorang putri bangsa Korea, dengan tusuk konde yang panjang melintang ke kanan kiri dihias ronce-ronce yang indah. Untung bahwa Dara ini mempunyai bentuk tubuh menurun ibunya, tidak seperti ayahnya. Tubuhnya ramping dan biarpun dia menjadi tokoh utama di dalam pesta itu karena pesta itu untuk hari pertunangannya, tapi pakaiannya yang indah itu tidak terlampau menyolok, bahkan mukanya tidak dibedaki terlalu tebal dan juga tidak memakai gincu dan pemerah pipi. Memang tidak perlu, karena kedua pipinya sudah merah dan segar membasah. Dara ini memang manis sekali dan dalam pertemuannya dengan calon menantu ini, diam-diam Yap In Hong sendiri pun merasa amat puas. Suami istri pendekar dari Chin Ling San itu sendiri, yang menjadi tamu-tamu kehormatan, segera menjadi pusat perhatian orang. Pendekar Chia Bun Ho, ketua Chin Ling Pai itu biarpun usianya sudah 60 tahun namun masih nampak gagah dan jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Pakaiannya sederhana berwarna abu-abu dan nampak amat berwibawa, meskipun wajahnya tersenyum ramah dan langkahnya tegap. Dia tidak nampak membawa senjata. Akan tetapi pada saat itu pedang Hong Chu Kiam menjadi ikat pinggang atau sabuknya. Istrinya, Yap In Hong, yang usianya sudah hampir 60 tahun itu, juga berpakaian sederhana dan nyonya tua ini juga masih kelihatan gesit dan padat tubuhnya, bertangan kosong pula dan sepasang matanya amat tajam. Dibandingkan dengan ayah bundanya, Chia Kong Liang berpakaian lebih mewah dan rapi. Di punggungnya nampak gagang pedang dan langkahnya tegap, dadanya yang bidang itu agak membusung, dan sepintas selalu nampak bahwa pemuda ini memiliki sikap yang agak tinggi hati. Betapapun juga, harus diakui bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan gagah, tidak mengecewakan menjadi putra tunggal ketua Chin Ling Pai. Tempat pesta sudah penuh oleh tamu dari berbagai kalangan. Memang sudah disediakan tempat yang bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan kedudukan dan tingkat para tamu. Di barisan pertama nampak duduk wakil-wakil dari partai persilatan besar dan perkumpulan-perkumpulan Kang Ou dan Liok Lim, juga tokoh-tokoh besar dari dunia persilatan. Semua tempat sudah penuh, dan yang paling ramai dan riuh adalah bagian terbelakang, di mana berkumpul orang-orang muda yang termasuk tingkatan paling rendah, yaitu anak murid atau anggota-anggota dari berbagai perkumpulan silat. Juga tamu umum yang tidak begitu menonjol dalam dunia persilatan kebagian tempat di sini, sehingga tempat itu penuh dengan orang-orang berbagai golongan yang tak saling mengenal. Tung Hai Sian bin Motu bangkit berdiri dan menjura ke arah suami istri yang menjadi besannya itu. Dia berjalan ke pinggir panggung menghadapi semua tamunya, maka suara yang berisik itu pun perlahan-lahan berhenti. Tuan rumah yang bertubuh pendek tegap ini berdiri dengan sepasang kaki terpentang. Lantas dia mengangkat dua tangannya ke atas memberi isyarat agar para tamu tenang dan bahwa dia minta perhatian. Setelah suasana menjadi sunyi, barulah kakek pendek ini mengeluarkan suaranya yang terdengar lantang, tegas, namun dengan nada suara yang agak kaku dengan lidah asingnya itu. Saudara sekalian yang terhormat dan yang gagah perkasa, kami berterima kasih sekali bahwa Cui telah memenuhi undangan kami, dan kami merasa bergembira bahwa hari ini kita semua dapat berkumpul dalam suasana gembira. Seperti Cui sudah ketahui, pesta ini dirayakan untuk menyambut hari pertunangan anak kami, yaitu Bin Biao, yang mulai saat ini sudah dijodohkan dengan Chia Kong Liang, putra tunggal dari ketua Chin Ling Pai, yang terhormat saudara Chia Bun Ho dan istrinya. Sorak-sorai dan tepuk tangan menyambut pengumuman ini dan wajah kakek pendek itu berseri gembira. Dia membiarkan sambutan sorak-sorai itu beberapa lamanya, kemudian dia mengangkat kedua tangan mohon perhatian. Suasana kembali menjadi hening ketika orang-orang menghentikan sorak-sorainya. Bagi kami, ikatan perjodohan ini adalah suatu kehormatan dan kemuliaan yang teramat besar. Untuk menghormati kedudukan besan kami yang menjadi ketua Chin Ling Pai, maka kami pun tahu diri dan berusaha untuk menyesuaikan diri.
Mulai saat ini juga kami hendak mencuci tangan, membersihkan diri, supaya tidak sampai menodai nama mantu dan besan kami yang terhormat. Oleh karena itu, kami mohon hendaknya Cui menjadi saksi akan peristiwa yang terjadi ini." Si pendek ini kemudian mengangkat tangan kanannya memberi isyarat kepada anak buahnya. 8 orang yang berpakaian seragam hitam, yaitu para anggota dari Mo Qiampang, segera bergerak maju, memberi hormat kepada ketua mereka, lalu mereka melangkah ke arah papan nama yang tergantung di depan. Sebuah papan nama yang bertuliskan Mo Qiampang dari papan hitam dengan huruf perak, amat megah nampaknya. Ketika 8 orang itu berjalan tiba di depan dan bawah papan nama besar itu, mereka menggerakkan tangan dan nampaklah bayangan pedang berkelebat menyambar ke atas ke arah kawat yang menggantung papan nama itu. Tentu saja papan nama itu terlepas dan jatuh ke bawah, diterima oleh tangan 8 orang itu, yang membawa papan nama itu kepada Tung Hai Xian. Sejenak kakek ini menatap papan nama itu dengan muka yang agak pucat, tanda bahwa perasaannya terguncang. Kemudian dia menarik napas panjang, lantas begitu tangannya bergerak, nampaklah bayangan samurai berkelebat disusul bunyi keras, dan papan nama yang terpegang oleh 8 orang itu runtuh ke bawah menjadi kepingan-kepingan kayu yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian, tanpa dapat diikuti pandang mata bagaimana pedang samurai itu sudah kembali ke sarungnya, Bin Motu sudah menjura kepada para tamunya dan berkata, "Mulai saat ini juga Mo Qiampang telah tidak ada lagi. Para bekas anggota Mo Qiampang diperbolehkan memilih pulang ke tempat asal mereka atau tetap menjadi pembantu kami, dalam hal ini membantu perusahaan perdagangan kami." Tentu saja perbuatan Tung Hai Xian itu membuat semua orang melongo. Tak disangkanya bahwa datuk ini akan membubarkan perkumpulannya demikian saja. Dan pembubaran ini berarti bahwa semua bajak dan perampok di daerah pesisir itu telah dibebaskan, tidak lagi berada di bawah pengamatan serta perlindungan Mo Qiampang. Benar-benar merupakan peristiwa besar yang mengejutkan, baik pihak kaum sesat maupun kaum pendekar. Akan tetapi, mereka merasa lebih terkejut lagi ketika kembali Tung Hai Xian mengangkat kedua tangannya. Kemudian suaranya mengatasi semua kegaduhan, "Harap Cui suka mendengarkan sebuah pengumuman lagi dari kami." Semua orang lalu memandang dan suasana menjadi sunyi. "Cui yang terhormat, mulai detik ini, bukan hanya Mo Qiampang yang bubar, akan tetapi juga tidak ada lagi sebutan Tung Hai Xian, dan tak ada pula sebutan Datuk Dunia Timur. Mulai saat ini saya hanyalah seorang saudagar biasa saja yang bernama Bin Motu. Saya sudah mencuci tangan dan melepaskan diri dari dunia Kang Ou." Pengumuman ini benar-benar mengejutkan semua orang. Orang bisa saja membubarkan perkumpulan, akan tetapi mana mungkin meninggalkan julukan serta nama besar sebagai Datuk Dunia Timur? Tentu saja, kalau pihak para pendekar mengangguk-angguk dengan hati kagum dan memuji, sebaliknya para tokoh dunia hitam mengerutkan alisnya. Mereka akan kehilangan seorang tokoh dan berarti bahwa golongan mereka kini menjadi lemah. Apalagi 3 orang datuk lain telah tumbang, Lem Sin tak lagi terdengar beritanya dan kabarnya lenyap tanpa meninggalkan jejak. Si Tianong telah tewas, demikian pula Pak San Kui, tewas di tangan pendekar sadis seorang, yang agaknya berdiri di pihak para pendekar sebab memusuhi para datuk kaum sesat. Akan tetapi yang kekejamannya justru melebihi kekejaman golongan sesat yang manapun juga. Di antara 4 datuk, hanya tinggal Tung Hai Xian dan kini datuk ini pun mengundurkan diri. Karena merasa penasaran, seorang tokoh kaum sesat yang hadir di sana bangkit berdiri lantas berseru, "Lo Qianwei!" Tung Hai Xian meninggalkan kedudukannya tanpa alasan yang jelas. Apakah gentar oleh munculnya pendekar sadis? Ucapan ini mendatangkan ketegangan di antara para tamu. Memang berita tentang para datuk yang diserbu dan bahkan sampai tewas oleh pendekar sadis sudah tersiar sampai kemana-mana. Menurut berita itu, si Tianong dan Pak San Kui, bersama murid-murid mereka, semua tewas oleh pendekar sadis, sedangkan Lem Sin dikabarkan lenyap tanpa meninggalkan jejak setelah pendekar itu muncul pula di selatan. Melihat sepak terjang pendekar sadis yang memusuhi para datuk, maka semua orang tentu saja dapat menduga bahwa pada suatu hari tentu pendekar itu akan muncul di timur untuk menghadapi dan menandingi Datuk Timur Tung Hai Xian Bin Motu.
Inilah sebabnya mengapa ucapan tokoh kaum sesat itu mendatangkan ketegangan, hingga semua orang memandang kepada pembicara itu sebelum mereka semua menoleh dan memandang ke arah tuan rumah yang wajahnya segera berubah merah karena pertanyaan yang sifatnya menyerang dan menyudutkannya itu. Aha, kiranya Giok Lian Chu Totiang yang tadi mengajukan pertanyaan kepada kami, kata datuk itu sambil tersenyum penuh kesabaran, walaupun hatinya mendongkol bukan main. Baru saja dia menyatakan melepaskan kedudukannya, orang sudah berani memandang rendah kepadanya seperti itu? Benar, Pinto adalah Giok Lian Chu, akan tetapi dalam hal pertanyaan yang Pinto ajukan ini, katakanlah bahwa Pinto mewakili seluruh tokoh Kang Ou dan kami semua mengharapkan jawaban Lo Qianwei secara terus terang. Bagaimanapun juga para tamu merasa senang mendengar ini, karena rata-rata mereka pun merasa tidak puas dan ingin sekali tahu apa yang mendorong atau memaksa datuk itu meninggalkan kedudukannya serta melepaskan julukan semudah itu. Padahal, semua tokoh maklum belaka betapa sukarnya mencapai kedudukan tinggi seperti Tung Hai Xian dan julukannya itu tidak diperolehnya secara mudah. Tadi sudah kunyatakan bahwa sesudah keluarga kami berbesan dengan keluarga ketua Qin Ling Pai, maka kami menyadari sepenuhnya bahwa tak mungkin lagi kami melanjutkan kedudukan lama kami. Bagaimanapun juga, kami harus menghormati kedudukan ketua Qin Ling Pai. Karena itu, demi kebahagiaan putri kami, maka kami rela mencuci tangan dan mengundurkan diri dari dunia Kang Ou, dan menjadi seorang berdagang biasa saja. Tidak ada persoalan gentar kepada siapapun juga. Bohong, ucapan bohong dan memang Tung Hai Xian telah menjadi seorang penakut. Ucapan suara wanita ini tentu saja mengejutkan semua orang, sehingga semua mata lalu memandang ke arah wanita yang berani bicara seperti itu. Orang-orang menjadi semakin heran ketika melihat bahwa yang berbicara itu hanyalah seorang darah muda remaja yang duduk di antara tamu tingkat paling rendah. Darah itu kini sudah bangkit berdiri dan orang yang memandangnya bukan hanya terheran karena keberaniannya, melainkan terutama sekali terpesona oleh kecantikannya. Seorang Dara yang cantik jelita dan manis sekali, bahkan agaknya tidak kalah cantiknya dibandingkan dengan Nona Bin Biao yang menjadi bunga perayaan saat itu. Kulit muka, leher dan tangannya tampak putih mulus, dengan sepasang mata yang tajam mencorong, mulut manis yang selalu tersenyum dan pada saat itu senyumannya mengandung ejekan, kedua tangannya bertolak pinggang, menekan kanan kiri pinggang yang amat ramping itu. Sikapnya gagah dan sedikit pun dia tidak kelihatan malu-malu atau takut-takut, padahal seluruh pandangan mata para tamu yang terdiri dari orang-orang Kang Ou, Liok Lim dan para pendekar itu ditujukan kepadanya. Tung Hai Xian bin Motu memandang pada gadis itu dan dia mengerutkan alisnya karena dia tak merasa mengenal gadis ini. Tahulah dia bahwa gadis ini memang sengaja mencari gara-gara, dan mungkin gadis itu adalah salah seorang di antara kaki tangan para tokoh yang merasa tidak puas dengan pengunduran dirinya. Dia tahu bahwa banyak pihak, di antaranya pihak Pek Lian Kau yang tadi diwakili oleh Giok Lian Chu, merasa terpukul dan dirugikan kalau dia mengundurkan diri dari dunia hitam. Akan tetapi, karena yang memakinya bohong dan penakut hanyalah seorang gadis muda remaja, sebagai orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi, tentu saja terpaksa Bin Motu menahan kembali kemarahannya. Dia memaksa senyum lantas berkata dengan suara yang cukup sabar dan tenang. Agaknya Nona ingin mengatakan sesuatu. Silakan dan hendaknya lebih dulu Nona suka memperkenalkan diri kepada kami dan para tamu yang tentu ingin sekali mengenal siapa adanya Nona. Dengan ucapan ini, Bin Motu telah menempatkan dirinya di tempat terang, dan seperti memaksa gadis itu untuk memperkenalkan diri karena kalau tidak tentu gadis itu akan nampak tolol dan juga bersalah sekali. Akan tetapi, tiba-tiba Dara itu mengeluarkan suara ketawa yang merdu dan manis sekali. Kemudian tubuhnya telah melayang dengan gerakan yang mengejutkan orang, karena dia seperti terbang melayang, tahu-tahu tubuhnya sudah meluncur ke atas papan panggung dan sudah berhadapan dengan Tung Hai Xian bin Motu. Gerakan ini tentu dikenal oleh para ahli silat yang hadir sebagai gerakan yang mengandung ilmu ginkang yang sangat tinggi. Melihat ini, Bin Motu juga terkejut. Ginkang seperti ini hanya dimiliki oleh seorang ahli silat yang tingkatnya telah tinggi.
Maka, dia pun tak berani memandang rendah dan cepat dia menyambut dengan sikap hormat. Kiranya Nona adalah seorang muda yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Maaf kalau sebagai tuan rumah yang telah tua kami tak mengenal pendekar muda dan penyambutan kami kurang menghormat. Harap Nona suka memperkenalkan diri dan mengeluarkan isi hati Nona. Aku bernama Toan Kim Hong. Mengapa aku mengatakan bahwa Tung Hai Sian menjadi penakut? Karena memang agaknya dia sengaja hendak menghindar dari pendekar sadis. Sudah menjadi ketetapan hati pendekar itu hendak menumbangkan 4 orang datuk di dunia ini. Lem Sin, datuk selatan telah kalah olehnya, juga si Tian Ong datuk barat dan Pak San Kui datuk utara. Kini tinggal Tung Hai Sian seorang yang akan diajak bertanding untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Akan tetapi, begitu dia muncul, Tung Hai Sian mengundurkan diri. Bukankah ini berarti bahwa Datuk Timur telah kehilangan nyalinya dan menjadi seorang penakut? Wajah Tung Hai Sian menjadi merah. Kalau saja hal ini terjadi kemarin sebelum putrinya bertunangan dengan putra ketua Chin Ling Pai, tentu dia langsung mencabut samurainya untuk menghajar orang yang berani menghinanya seperti itu. Akan tetapi, demi putrinya, dia harus menelan semua penghinaan itu agar tidak sampai terpancing. Bukankah orang yang kini kedudukannya hanyalah sebagai pedagang tidak boleh sembarangan mencabut senjata dan mempergunakan kekerasan? Apalah artinya dia mengundurkan diri dari dunia Kang Ou dan melepaskan kedudukan dan julukannya, kalau dia masih suka menyambut dan mempergunakan kekerasan? Sebab itu, dengan mengerahkan kekuatan batinnya, dia memaksa sebuah senyum pahit. Nona, aku tidak mengenal pendekar sadis, tidak mempunyai urusan dengan dia sama sekali. Sedangkan di waktu aku masih menjadi Tung Hai Sian sekalipun belum tentu aku mau melayani dia bertempur tanpa sebab-sebab yang jelas, apalagi sekarang sesudah aku menanggalkan semua itu dan menjadi seorang pedagang biasa. Khawatir gagal membangkitkan kemarahan tuan rumah untuk diadu dengan Tian Xin, Kim Hong mengerutkan alisnya. Ia datang ke tempat itu bersama Tian Xin, menyelundup di antara para tamu muda yang duduk berbondong-bondong di bagian tamu umum. Pada waktu Tian Xin mendapat kenyataan betapa Tung Hai Sian sedang merayakan hari pertunangan putrinya, dan bahwa putrinya itu ditunangkan dengan pamannya, yaitu Chia Kong Liang, dan melihat pula betapa ketua Chin Ling Pai beserta istrinya berada di situ, hatinya sudah merasa amat sungkan dan malu. Dia tidak bermaksud melanjutkan niatnya menantang Tung Hai Sian, setidaknya bukan pada waktu itu. Akan tetapi Kim Hong yang tidak mempedulikan semua itu telah mendahuluinya menantang Tung Hai Sian hingga Tian Xin terpaksa hanya menonton saja dengan hati berdebar tegang dan merasa serba salah. Tung Hai Sian, kini pendekar sadis sudah berada di sini dan menantangmu. Tidak peduli engkau mau memakai nama Tung Hai Sian atau Bin Mo Tu, atau juga seorang pedagang tak bernama? Pendeknya, apabila engkau tidak berani, katakan saja bahwa engkau takut menghadapi dan melawan pendekar sadis, baru aku akan pergi dari sini dan membawa kesan bahwa yang bernama Tung Hai Sian Bin Mo Tu bukan lain hanyalah seorang kakek yang penakut. Wajah Bin Mo Tu menjadi pucat sekali dan selagi dia bingung untuk menguasai dirinya yang dibakar kemarahan, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Perempuan hina, berani engkau mengacau tempat kami? Dan nampaklah sinar pedang berkelebat ketika Bin Biao telah meloncat dan menyerang Kim Hong dengan tusukan pedangnya yang mengarah ke lehernya. Akan tetapi ayahnya sudah menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang itu, menahan serangan putrinya. Anakku, hari ini merupakan hari baikmu, tidak sepantasnya kalau engkau terjun ke dalam perkelahian. Duduklah kembali, Biao Ji, kata Bin Mo Tu dengan suara lemah lembut dan penuh kasih sayang. Anaknya jauh lebih gagah daripada ayahnya. Kim Hong sengaja mengejek, dan dia memang merasa kagum melihat kecantikan Bin Biao tadi. Akan tetapi sebelum Bin Biao kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang pemuda bertubuh tegap gagah perkasa dengan pakaian yang rapi, seorang berpotongan pendekar sejati, dengan pedang di punggung, tampan dan ganteng. Sikapnya angkuh namun berwibawa. Biao Moi, biarkan aku menghadapi perempuan liar ini. Melihat bahwa yang maju adalah calon mantunya, Bin Mo Tu merasa girang dan bangga.
Dia sendiri tentu saja tak merasa gentar menghadapi wanita itu, biarpun disebutnya nama pendekar sadis membuat hatinya terasa agak tidak enak. Akan tetapi dengan munculnya menantunya yang dia tahu amat lihai, apalagi di situ hadir pula besannya, yaitu ketua Chin Ling Pai, hatinya menjadi besar, maka dia pun tersenyum dan berkata kepada calon mantunya, "Harap engkau berhati-hati." Lalu dia pun mengajak putrinya kembali ke tempat duduk mereka. Sekarang Chia Kong Liang telah berhadapan dengan Kim Hong yang agak terpesona oleh pemuda yang gagah perkasa dan ganteng ini. Kim Hong memandang pemuda itu tanpa menyembunyikan rasa kagumnya. Sambil tersenyum manis dia pun berkata, "Ah, kiranya inikah putra ketua Chin Ling Pai yang menjadi mantu Tung Hai Sian bin Motu, hebat. Sungguh pandai sekali Tung Hai Sian memilih menantu," katanya, dan semua orang yang mendengar menjadi semakin heran. Gadis itu berbicara tentang Tung Hai Sian seolah-olah kakek yang menjadi datuk itu hanyalah orang yang setingkat dengan dirinya saja. Kong Liang tidak mau banyak bicara dengan wanita cantik itu. "Engkau tadi mengatakan bahwa kini pendekar sadis sudah muncul untuk mengacau di sini. Nah, akulah lawannya sebab aku yang mewakili tuan rumah, Lo Qianwei bin Motu, untuk menghadapi pendekar sadis. Sudah lama aku mendengar mengenai kekejamannya dan hari ini aku ingin sekali untuk merasakan sampai di mana sebenarnya kelihayan orang kejam itu." Kim Hong tersenyum dan menjadi semakin kagum dengan kegagahan sikap pemuda ini. Tentunya kau si Chia, bukan? Aku mendengar bahwa keluarga Chia, ketua dari Chin Ling Pai, merupakan pendekar-pendekar sakti yang berilmu sangat tinggi. Akan tetapi, munculnya pendekar sadis di sini adalah untuk menandingi Tung Hai Sian, bukan orang lain. Kalau orang lain yang hendak maju, maka akulah lawannya. Chia Kong Liang mengerutkan alisnya. "Engkau seorang wanita yang sombong sekali. Aku tak peduli siapa yang akan maju, pendekar sadis atau antek-anteknya. Pendeknya siapapun yang hendak mengacaukan perayaan hari ini, biarlah dia boleh berhadapan dengan aku." Sambil berkata demikian, Kong Liang telah mencabut pedangnya, sebatang pedang yang terbuat dari bahan yang sangat baik dan mengeluarkan sinar kebiruan, tanda bahwa pedang itu amat tajam dan kuat. Dengan pedang melintang di depan dadanya, Kong Liang menanti, sikapnya siap untuk bertanding. Kim Hong memandang kagum. Sungguh seorang pemuda yang pilihan, pikirnya. Tampan, ganteng, dan gagah perkasa. Pantas menjadi putera ketua Chin Ling Pai yang kesaktiannya telah amat terkenal itu. Maka timbullah kegembiraannya sehingga dia pun ingin mencoba kepandaian pemuda ganteng itu. Pula, dia pun mengerti bahwa Tian Xin akan merasa sungkan kalau harus melawan pemuda ini yang menurut penuturan kekasihnya itu, masih terhitung paman sendiri. "Bagus, Chia Tai Hiap, mari kita main-main sebentar," katanya dengan manis, kemudian dia pun sudah mencabut sepasang pedangnya yang mengeluarkan sinar hitam mengerikan. Sikap Kim Hong seperti tengah menghadapi suatu permainan atau pertunjukan yang amat menarik saja, sama sekali tidak nampak tegang atau khawatir, seakan-akan dia tidak tahu bahwa dia telah menantang putra tunggal ketua Chin Ling Pai. Kong Liang sendiri merasa mendongkol bukan main. Perempuan sombong ini memang perlu dihajar, pikirnya. Kalau tidak, maka tentu nama baik calon mertuanya akan tercemar. "Ingat, Nona, engkau sendiri yang datang mencari keributan, bukan kami," berkata Kong Liang sambil memutar pedangnya ke atas kepala sehingga pedang itu berubah menjadi gulungan sinar kebiruan. "Jangan khawatir. Memang aku datang untuk membikin ribut," tantang Kim Hong yang juga sudah bergerak, memasang kuda-kuda yang manis sekali, kaki kanan diangkat dan ditekuk, tubuhnya tegak lurus. Pedang kanannya menuding ke atas dada, mulutnya tersenyum dan matanya mengerling ke arah lawan karena mukanya menghadap ke kiri. Lihat serangan. Kong Liang yang bagaimanapun juga merasa tak enak harus melawan seorang darah muda, lalu membentak dan mulai dengan membuka serangan pertama. Kim Hong segera menangkis dengan pedang kirinya sambil mengerahkan tenaga karena dia melihat betapa serangan lawan itu mengandung sinkang yang kuat. Kong Liang yang tadi hanya mengeluarkan setengah tenaganya, menjadi terkejut karena pedangnya tergetar hebat. Tahulah dia bahwa lawannya itu,
Walaupun hanya merupakan seorang wanita muda, namun memiliki sinkang yang kuat. Maka dia pun menyerang lagi, sekali ini mengerahkan seluruh tenaganya. Kim Hong yang agaknya hendak mengukur tenaga lawan, kembali menangkis. Bunga api berpijar menyilaukan mata ketika dengan sangat kerasnya dua batang pedang itu bertemu. Lantas pedang kanan Kim Hong sudah meluncur ke depan dengan cepatnya menuju ke tenggorokan Kong Liang. Pemuda ini terkejut, pertemuan pedang tadi, yang digerakkan dengan sepenuh tenaga, ternyata ditangkis oleh tenaga yang tak kalah kuatnya. Bahkan di saat berikutnya, pedang kedua dari lawannya telah menusuk ke arah tenggorokannya. Dia cepat-cepat miringkan kepala, memutar kaki dan membalas dengan sabetan pedang dari samping. Kembali Kim Hong menangkis. Bagus, Kong Liang memuji dengan sejujurnya. Mulailah dia menggerakkan pedangnya dengan jurus-jurus dari Siang Bok Kiam Sut yang hebat. Ilmu pedang kayu harum ini adalah ilmu inti dari Chin Ling Pai, maka kehebatannya bukan main. Aslinya dimainkan oleh pedang kayu, akan tetapi untuk mencapai tingkat ini bukanlah mudah, sehingga Kong Liang sendiri pun tidak mampu jika harus menggunakan pedang kayu, maka sebagai gantinya dia mainkan ilmu itu dengan pedang baja. Biarpun tidak sehebat kalau ayahnya bermain pedang kayu, akan tetapi ilmu pedang pemuda ini sudah hebat bukan main. Melihat gerakan-gerakan aneh dan indah sekali ini, Kim Hong sendiri terkejut dan kagum. Dia merasa amat tertarik sehingga untuk belasan jurus lamanya dia hanya mengelak dan menangkis sambil memperhatikan gerakan lawan. Bagus sekali, inikah Siang Bok Kiam Sut dari Chin Ling Pai? Hebat, hebat, hebat. Dia menangkis kembali dan mulai membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Kini sepasang pedangnya sudah membentuk dua gulungan sinar hitam yang melingkar-lingkar seperti dua ekor naga hitam yang menyambar-nyambar. Dia pun segera mainkan ilmunya yang paling diandalkan, yaitu Hok Mo Kiam Sut, ilmu pedang penakluk iblis, dan karena dia memiliki ginkang yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kong Liang, maka gerakannya amat cepat dan cukup membuat Kong Liang menjadi bingung. Pemuda ini cepat mengubah permainan pedangnya dan menggunakan gerakan Tai Ke Sin Kun untuk melindungi dirinya. Memang hanya ilmu inilah yang dapat digunakan untuk melindungi dirinya terhadap desakan lawan yang lihai. Akan tetapi, karena mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaga untuk melindungi diri, dengan sendirinya Kong Liang tidak dapat membalas dan mulailah dia terdesak dengan hebat. Kim Hong yang merasa gembira sekali itu sudah mengerahkan seluruh tenaganya sambil mengeluarkan semua kepandaiannya, maka tentu saja Kong Liang menjadi repot karena bagaimanapun juga, tingkat kepandaian Kim Hong yang pernah menjadi Lem Sin Datuk Selatan itu masih lebih tinggi dari tingkatnya. Semua orang, termasuk juga Bin Motu, dan bahkan Chia Bun Hou dan Yap In Hong, terkejut bukan kepalang melihat kenyataan yang pahit ini. Tidak pernah ada yang mengira bahwa gadis muda yang sama sekali tidak terkenal itu ternyata memiliki ilmu kepandaian yang begitu hebatnya, sehingga putera ketua Chin Ling Pai yang sangat lihai itu pun menjadi kewalahan. Yap In Hong yang melihat puteranya terdesak, sudah hendak bangkit, sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat. Akan tetapi suaminya menyentuh lengannya, maka dia pun teringat bahwa kalau sampai dia bangkit membantu puteranya, maka tentu saja hal itu akan mencemarkan nama besar Chin Ling Pai. Mana mungkin keluarga Chin Ling Pai main keroyok, akan tetapi pandangan mata Chia Bun Hou lebih tajam lagi. Dia memang dapat melihat bahwa Dara itu bukan orang sembarangan, dan terutama sekali dalam hal ginkang, wanita itu jauh mengatasi puteranya. Puteranya akan kalah. Akan tetapi betapapun juga Kong Liang telah memiliki dasar yang amat kokoh kuat, maka tidak mungkin dapat celaka begitu saja, dan di samping itu, agaknya wanita itu pun tak bermaksud jahat terhadap puteranya. Maka pendekar ini pun hanya menonton saja dengan hati tegang, akan tetapi wajah tetap tenang. Juga Tung Hai Sian yang berilmu tinggi, pada waktu melihat kenyataan ini diam-diam dia terheran-heran kenapa tiba-tiba dapat muncul seorang Dara yang begini lihainya. Apalagi ketika dia melihat sepasang pedang hitam itu, dan gerakan-gerakan yang mengingatkan dia akan ilmu-ilmu dari Lem Sin, rekannya, yaitu Datuk Selatan, dia menjadi semakin heran. Apakah Dara ini adalah murid Lem Sin, pikirnya. Akan tetapi kalau muridnya begini lihai luar biasa,
Tentu Lam Xin sekarang telah menjadi orang yang sukar dicari bandingnya lagi di dunia ini. Akan tetapi kalau benar murid Lam Xin, bagaimana bisa bersahabat dengan pendekar sadis? Bukankah Lam Xin tiba-tiba lenyap setelah kedatangan pendekar sadis dan mungkin sekali juga sudah terbunuh oleh pendekar itu? Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.